Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hirka Sukses. Oke teman-teman, menindaklanjuti beberapa konten dan juga postingan yang sedang hangat-hangatnya atau sedang lagi viral ya, yaitu mengenai rangka ESAP ya. Ternyata rangka model seperti ini banyak orang yang tidak suka untuk sekarang ya. Kenapa teman-teman? Karena kebanyakan katanya yang keropos. Bahkan bisa sampai motor itu patah di tengah jalan. Dan mungkin teman-teman semua, wah, saya sudah beli motor nih, ternyata nyesel. Oke teman-teman, jadi dalam video kali ini saya akan memberikan sedikit ulasan ya mengenai rangka ESAP yang sedang viral ini. Oke teman-teman, kalau misalkan kita lihat di media sosial yang lain, itu kebanyakan rangka ESAP itu yang karatan, bahkan sampai keropos, rapuh seperti kerupuk ya. Itu biasanya ya teman-teman, kalau misalkan besi ataupun logam seperti itu, memang kalau misalkan terkena air hujan ataupun air laut ya, itu biasanya akan keropos seperti itu ya teman-teman. Tapi berbeda dengan kalau terkena air biasa. Karena buktinya motor yang ada di hadapan saya ini hampir 2 tahun ya teman-teman. Ini rangkanya masih bagus ya, bisa teman-teman lihat ya. Nah ini masih bagus seperti ini. Adapun ini kotoran ya teman-teman. Oke, bisa teman-teman lihat. Dan teman-teman, oke, bisa teman-teman lihat ya untuk rangka ESAP di sini ya. Memang ini motornya motor Genio, ini hampir 2 tahun dan ini sudah saya protolin karena memang lagi hangat beritanya ya. Dan di sini memang saya sudah lap bagian bawahnya ya teman-teman. Dan untuk yang bagian atas memang ini masih kotor. Ini kotoran dari mana teman-teman? Jadi ketika motor ini mengenai air ya, atau misalkan lumpur atau misalkan musim hujan, itu otomatis ada kotoran yang naik ke atas. Ya, kotoran naik ke atas sehingga masuk ke bagian cover body yang di bawah sini atau tadah lumpur namanya ya teman-teman. Dan nanti ini akan nyangkut di sini kotorannya. Dan ini apakah karat seperti ini? Ini bukan ya teman-teman. Ini bisa bisa dilap seperti ini. Oke, bisa dilap ya teman-teman. Dan ini tidak ada karat teman-teman. Dan ini kebetulan saya rumahnya di daerah pegunungan atau dataran tinggi ya. Nah seperti ini teman-teman. Ini yang di tengah juga ini bukan karat ya teman-teman. Ini kotoran. Oke, bisa dibantu. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah membeli motor Beat Deluxe, Scoopy dan juga Honda Genio bahkan Beat Street, saya menyesal karena beli motor yang rangkanya seperti ini. Oke teman-teman, jangan menyesal teman-teman. Karena untuk kita-kita yang rumahnya di daerah pegunungan itu aman saja teman-teman. Nah, ini tidak ada karat, tidak ada keropos. Bagus banget ya teman-teman. Nah ini bahkan sampai kesininya juga bagus ya. Ini saya bukan pembelaan atau lain sebagainya, tapi ini saya untuk menengahi untuk kalian teman-teman yang sudah kepalang membeli motor Genio, kemudian Beat Deluxe, Honda Scoopy dan juga Beat Street. Jangan sampai menyesal ya teman-teman. Jangan pada dijual. Kenapa? Karena ini untuk daerah pegunungan atau dataran tinggi yang tidak ada air karat atau air asin, ini aman-aman saja ya. Saya rasa yang di video yang beredar ya, fotonya dan lain sebagainya yang ada di media sosial lainnya, itu sepertinya ya teman-teman, itu sepertinya motornya itu berada di daerah laut ya, atau berada di daerah pesisir. Saya tidak bisa menyebutkan salah satu daerah ya teman-teman, tapi kebetulan memang suka ada motor yang masuk ke bengkel saya ya teman-teman. Suka ada yang masuk ke bengkel saya itu motornya mau Honda maupun Yamaha, Suzuki itu sama teman-teman, sampai keropos. Kenapa bisa sampai keropos? Saya tanya, "Bang, ini kok sampai keropos gini?" Dia menjawab, motornya itu memang berada di pesisir laut ya teman-teman. Jadi terkadang kena banjirob. Jadi kalau misalkan motor sering terkena banjirob atau terkena air laut, bahkan air hujan pun ketika tidak langsung dicuci, itu akan mengakibatkan korosi atau kerusakan, jadi bersifat merusak besi ya teman-teman. Oke. Nah, ini ketika dilap, ini bagus lagi teman-teman. Nah, seperti ini.
Oke, ini bukan pembelaan ya teman-teman. Ini hanya untuk menguatkan teman-teman yang sudah membeli motor Honda. Nah, ini bagus ya teman-teman. Nah, oke, bisa teman-teman lihat. Nah, dan jika kalian memang tidak percaya, silahkan untuk kalian yang rumahnya di dataran tinggi, tidak terkena air laut, silahkan bawa ke bengkel dan untuk mengeceknya. Bisa untuk membuka bagian dek bawahnya saja ya teman-teman. Jadi nanti bisa terlihat. Nah, ini pasti masih bagus seperti ini ya. Dan untuk teman-teman sekali lagi, jadi saya yakin untuk video-video yang beredar di media sosial, memang itu motornya berada di dataran rendah atau dekat pesisir ataupun dekat air laut, sehingga sering terkena banjirop ataupun terkena air laut seperti itu. Karena dari hawanya juga memang ke besi itu bisa mengakibatkan karatan. Oke teman-teman, sampai di sini mungkin bisa dicerna oleh teman-teman semua. Jangan sampai kita menilai sesuatu itu dari satu mata atau dari satu sisi, tapi kita lihat dari berbagai sisi. Oke teman-teman, jadi kita harus bisa melihat sosial media itu dengan bijak ya. Memang di sini juga ada ya teman-teman motor Mio seperti ini. Memang ini ada yang karatan. Nah, tapi kan ini memang motor sudah tua. Tapi ya wajar lah. Seperti ini. Ada motor Suzuki juga ini Shogun, dan di sini banyak sekali motor-motor yang lain. Nah. Oke. Jadi saya pesan untuk teman-teman semua, jangan khawatir, jangan kecewa ya teman-teman, karena memang di sini untuk daerah pegunungan ini masih aman seperti ini ya. Oke teman-teman, barangkali ada perbedaan pendapat, silahkan untuk komentar di bawah, dan barangkali ada pertanyaan, silahkan untuk komentar di bawah. Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk penjelasan mengenai rangka ESAP dari channel saya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengerti dengan kondisi yang sedang booming ini. Oke teman-teman, dan untuk selanjutnya, jadi saya ini akan melakukan perawatan ya, dengan cara nanti kita akan cuci dulu ya teman-teman, dan nanti memang kita akan laburi bagian yang katanya ada silikanya ya, yang seperti ini. Memang ini ada karat-karat sedikit seperti ini, tapi memang ini katanya silikanya ya teman-teman. Dan ingin lebih bagus, ini dilapisi lagi oleh cat ya teman-teman. Kalau misalkan tidak ada catnya ya, ini bisa menggunakan oli ya teman-teman, seperti itu. Memang di sambungannya di sini ada seperti karat ya memang, tapi ini masih batas aman kalau untuk kata saya ya teman-teman, karena ini bukan di daerah rangkanya, tapi ini dari sambungan lasnya. Nah, memang kalau untuk dari rangkanya ini aman ya teman-teman, tidak ada karat, kropos dan lain sebagainya seperti ini ya untuk teman-teman semua. Dan untuk motor yang baru ya teman-teman, memang ini kita dekat dengan showroom ya, dan kita lihat apakah dalamnya ada yang seperti itu silika ya. Dan ini di dalamnya memang ada seperti karat ya teman-teman, tapi ini memang kata Hondanya ini silika. Dan untuk yang di dalam juga sama ya teman-teman. Nah, untuk yang di dalam sama seperti ini. Oke, memang ini setiap sambungan dari rangka ESAP memang seperti ini ya teman-teman. Ada seperti silika ya, entah silika entah memang karat atau saya tidak tahu, tapi memang setiap sambungan rangkanya seperti itu. Tapi tenang saja teman-teman, untuk yang rumahnya tidak jauh dari pesisir atau jauh dari laut ya, untuk rangka ESAP ini masih tergolong aman. Berbeda dengan yang rumahnya dekat pesisir atau dekat laut, segala jenis rangka atau frame ya teman-teman, mau yang ESAP mau yang frame biasa ya, yang seperti besi seperti ini yang bulat-bulat, itu sama. Mau
besinya seperti apa saja, kalau terkena air laut, terkena air asin, terkena air hujan, itu pasti akan mengalami karat karena sifatnya korosif, merusak ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk kalian ya yang sudah menyaksikan ulasan tadi ya, dan di sini memang motornya sedang dicek ya, dan alhamdulillah untuk yang ini aman-aman saja ya teman-teman, karena ini kami posisinya rumahnya itu ada di dataran tinggi, jadi jauh dari air laut dan sebagainya. Dan untuk teman-teman yang ingin membuktikan ya rangka esap kalian ya untuk motor Genio, kemudian Scoopy, Beat Deluxe dan juga Beat Street, apakah kropos atau tidak, lebih baik dicek saja, dan setelah dicek sekalian dicuci ya teman-teman. Dan setelah dicuci bisa kalian untuk mengoleskan oli ataupun bahan anti karat lainnya ya teman-teman. Jadi seperti ini. Dan untuk teman-teman semua jangan khawatir ya, karena untuk kita yang di daerah pegunungan ini jauh ke air laut, jadi insya Allah jauh dari kata kropos atau karatan teman-teman. Dan sedikit masukan juga saran untuk teman-teman semua, saya ini tidak menilai dari motornya ya seperti apa saja, tapi untuk semua jenis motor, mau Honda, mau Yamaha ataupun Suzuki ya, untuk selalu dijaga kesehatan sepeda motornya dan juga kebersihannya. Karena kalau motor bersih itu akan lebih awet. Karena kalau misalkan tidak suka disetim atau tidak suka dicuci, dibersihkan baik luar maupun dalam, otomatis motor tersebut juga pasti akan lebih cepat rusak ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share. Dan jika ada pertanyaan silahkan untuk diajukan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.